Dari tahun 1975 hingga 1998, pembunuh berantai bernama Harold Shipman menggunakan posisinya sebagai dokter keluarga untuk membunuh pasiennya dengan suntikan mematikan. Meskipun Harold Shipman dihukum karena 15 pembunuhan, diyakini bahwa dia telah membunuh lebih dari 250 orang. Dan ini adalah kisahnya. Hello guys, welcome back to the office of Satpam Detective. Bersama saya Kang Ferry Gunawan yang akan selalu mengupas dan mengulas sebuah kisah dan kasus dengan tegas dan lugas. Di kesempatan video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah serial killer yang memiliki profesi sebagai seorang dokter, yang juga diklaim oleh pihak berwenang bahwa dokter ini telah membunuh lebih dari 250 jiwa. Bagaimana kisah selengkapnya dan bagaimana metode yang dia lakukan untuk membunuh pasien-pasiennya? Langsung saja kita cek ke kasusnya. Seorang dokter seharusnya memberikan dukungan kepada para pasiennya ketika mereka berada dalam kondisi paling rentan dalam hidupnya. Tetapi Dr. Harold Shipman malah menggunakan posisinya untuk mengambil keuntungan dari pasien-pasiennya. Dan dalam ironi yang kejam, dia menjadi salah satu pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah Inggris. Memanfaatkan kepercayaan dari pasien-pasiennya, Dr. Shipman pertama-tama akan mendiagnosis pasiennya dengan penyakit yang tidak mereka miliki. Lalu dia akan memberikan saran layaknya seorang dokter biasa dengan bahasa medis yang sangat meyakinkan. Setelah para pasiennya percaya dengan bualannya itu, dia kemudian akan menyuntikkan mereka dengan dosis diamorfin yang berlebihan. Dosis yang akan membuat para pasiennya itu meninggal di kemudian hari. Bayangkan, tanpa sepengetahuan para pasien ini, kunjungan mereka ke kantor Dr. Harold Shipman akan menjadi kunjungan terakhir mereka kepada seorang dokter. Sebelum kita lanjut membahas kasusnya, lebih baik kita sedikit berkenalan dengan siapa Harold Shipman ini. Harold Shipman lahir di Nottingham, Inggris pada tahun 1946. Dia adalah siswa yang dikenal jenius di sekolah dan unggul dalam bidang olahraga, khususnya rugby. Singkat kata, dia adalah sosok yang tauladan dan panutan bagi siapapun kala itu. Tetapi, jalan hidup Shipman berubah ketika dia baru berusia 17 tahun. Tahun itu, Ibu Vera yang merupakan ibunya dan cukup dekat dengan Shipman didiagnosis menderita kanker paru-paru. Sementara ibunya berbaring sekarat di rumah sakit, Shipman mengamati dengan seksama bagaimana dokter meringankan penderitaannya dengan memberikan morfin kepada ibunya. Para ahli kemudian berspekulasi bahwa inilah momen yang mengilhami pembunuhan sadis dan modus operandinya. Setelah kematian ibunya, Shipman menikah dengan Primrose May Oxtoby sambil belajar kedokteran di Leeds University Medical School. Pasangan itu memiliki 4 anak dan secara umum kehidupan Shipman adalah gambaran kehidupan orang yang normal. Dia lulus pada tahun 1970 dan memulai hidup sebagai dokter magang. Tetapi
dia dengan cepat menaik pangkat dan menjadi dokter umum di sebuah pusat medis di West Yorkshire. Tahun 1976 adalah tahun di mana Shipman pertama kali menemukan dirinya bermasalah dengan hukum. Dokter muda itu ketahuan memasukkan resep untuk obat Demerol yang biasanya digunakan untuk mengobati rasa sakit yang sangat parah, tapi obat itu malah digunakan Shipman untuk teler. Ajib, abok. Dia kemudian didenda dan dipecat dari pekerjaannya saat itu juga. Hal ini juga mengakibatkan dia diharuskan untuk menghadiri klinik rehabilitasi. Pasca rehabilitasi itu, Harold Shipman tampaknya bangkit kembali dengan cepat dan mendapat pekerjaan baru di Donnybrook Medical Center di Hyde pada tahun 1977. Setelah diterimanya dia kembali bekerja, dia menghabiskan 15 tahun berikutnya berkarir di tempat itu, sebelum pada akhirnya dia mendirikan praktiknya sendiri pada tahun 1993. Dia mengembangkan reputasi baik di antara pasien dan komunitasnya. Dia dicap sebagai dokter yang baik dan suka menolong. Dia juga terkenal karena keahliannya di tempat tidur atau bisa disebut dengan playboy. Namun, tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya saat itu dia sudah melakukan pembunuhan berantainya secara diam-diam. Dengan kata lain, dia menggunakan profesinya sebagai kedok dalam melakukan kejahatannya. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke tahun-tahun di mana Dr. Shipman pertama kali melakukan pembunuhan. Kembali ke Maret 1975 ketika Dr. Shipman membawa pasien pertamanya, Eva Lyons, yang berusia 70 tahun. Pada saat itu, Shipman telah mendapatkan cukup diamorfin untuk membunuh ratusan orang. Dan saat itu, tidak ada yang mencurigainya akan obat-obatan yang dia timbun itu. Ya, dia kan pada akhirnya memang seorang dokter, punya stok obat yang banyak, ya bisa dibilang itu wajar-wajar saja. Meskipun Shipman dipecat tahun itu karena memasukkan resep, dia tidak dikeluarkan dari organisasi Ikatan Dokter pada waktu itu. Dan sebagai gantinya, dia hanya menerima surat peringatan saja. Menurut penyelidik, Shipman akan berhenti dan memulai kembali pembunuhannya berkali-kali selama beberapa dekade terornya. Tetapi, metode pembunuhannya selalu tetap sama. Dia akan menargetkan yang rentan, dengan korban tertuanya adalah Annie Chopper yang berusia 93 tahun. Kemudian dia akan memberikan dosis diamorfin yang sangat mematikan dan melihat mereka mati di sana atau mengirim pulang untuk binasa di rumah mereka sendiri. Sungguh dokter yang sangat membangunkan. Bangsat kau. Secara keseluruhan, diyakini bahwa dia membunuh 71 pasien saat bekerja di praktek Donnybrook dan sisanya saat dia membuka prakteknya sendiri. Dari semua korbannya, 171 orang adalah perempuan dan 44 lainnya adalah laki-laki. Seiring melambungnya angka kematian pasien yang ditangani Shipman, tentu saja pasti akan ada saja orang yang nyinyir dan mulai bergosip. Pada tahun 1998, pengurus Ikatan Dokter di Hyde mulai curiga dengan jumlah pasien Shipman yang sekarat. Mereka membandingkan data Shipman dan membandingkannya dengan data dokter-dokter yang lain. Mortality rates atas pasien yang ditangani Shipman hampir 10 kali lipat lebih tinggi dari para dokter-dokter yang lain. Mereka melaporkan kekhawatiran mereka ke Dewan Pengawas. Dan kemudian polisi Greater Manchester pun dipanggil untuk penyelidikan. Seharusnya
karir shipment ini sudah tamat sekarang. Tapi ternyata tidak. Penyelidikan polisi gagal melakukan pemeriksaan yang paling mendasar, termasuk apakah Untuk batuk dewasa, Laserin. Rasanya pas dan lebih hangat. termasuk apakah shipment memiliki catatan kriminal. Polisi nampaknya gagal menemukan informasi bahwa shipment pernah melakukan pemalsuan resep di masa lalu. Shipment yang licik juga menutupi jejaknya dengan menambahkan penyakit palsu ke catatan kematian para korbannya. Akibatnya, penyelidikan tidak menemukan alasan untuk menangkap shipment. Dan hal itu mengakibatkan dokter gila itu bebas untuk terus membunuh. Nah, sekarang kita masuk ke segmen favorit kita. Momen berakhirnya keberuntungan psikopat. Kejahatan shipment akhirnya terungkap setelah dia membuat kesalahan dengan mencoba memasukkan surat wasiat salah satu korbannya yang bernama Kathleen Grundy yang berusia 81 tahun, seorang mantan wali kota Hyde. Setelah shipment memberikan dosis mematikan diamorfin kepada Kathleen, dia merekomendasikan metode kremasi sebagai perawatan terakhir jenazah Kathleen. Hal itu dilakukan agar mayat itu segera hancur dan bukti racun yang dia suntikan dapat menghilang sepenuhnya. Kemudian, dia menggunakan mesin tiknya untuk menulis surat wasiat palsu kepada keluarga Kathleen yang mengatakan bahwa seluruh hartanya akan diwariskan kepada si Harold Shipman alias dirinya sendiri. Dude, it's really? Goblok! Keluarga tentu saja menolak usulan untuk mengkremasi jenazah Kathleen. Pada akhirnya, mereka pun memilih untuk menguburkannya di pemakaman saja. Saat pembacaan surat wasiat dilakukan, putri Kathleen yang bernama Angel Woodcraft langsung mengetahui ada kejanggalan yang sangat jelas dalam surat wasiat tersebut. Woodcraft berkata tentang situasinya, "Itu adalah sesuatu yang salah. Ibu tidak mungkin dengan pasrah menyerahkan semua hartanya kepada dokter keluarga begitu saja. Membayangkan ibu menandatangani dokumen yang diketik dengan sangat ngawur ini pun sangat sulit untuk dibayangkan." Angela yang melapor ke polisi pun pada akhirnya menimbulkan penyelidikan tentang kasus ini. Makam Kathleen kemudian digali lagi pada Agustus 1998. Nah, pada saat dilakukan otopsi, zat diamorfin ditemukan di jaringan ototnya. Shipman kemudian ditangkap pada 7 September 1998. Bagaimana kelanjutannya? Bagaimana dengan korban-korban dan pasien yang lainnya? Oke guys, kita akan lanjut. Selama 2 bulan berikutnya, mayat 11 pasien shipment lainnya ikut digali. Seorang penyelidik juga memberita catatan operasi shipment dan menemukan bahwa dia telah membuat entry palsu untuk mendukung penyebab kematian palsu yang dia berikan pada sertifikat kematian korbannya. Secara bersamaan, shipment bersikeras bahwa Kathleen Grundy kecanduan obat seperti morfin atau heroin yang menunjuk catatannya sebagai bukti. Namun, polisi menemukan bahwa shipment menulis catatan di komputernya setelah kematiannya. Dengan kata lain, dia tertangkap basah. Bahkan tidak sampai di situ, polisi berhasil memverifikasi 11 atau 14 kasus lainnya di mana shipment telah memberikan dosis diamorfin yang mematikan, mendaftarkan kematian pasien secara salah, dan mengubah riwayat medis mereka sesuai keinginan shipment. Harold Shipman selalu menyangkal pembunuhan dan menolak bekerja sama dengan polisi atau penyidik kriminal. Ketika polisi mencoba menanyainya atau menunjukkan foto korbannya, dia duduk dengan mata tertutup, menguap, dan menolak untuk melihat bukti apapun. Anjir, sudah tertangkap basah, masih saja berkilah.
Tapi polisi hanya dapat menuntut Shipman dengan 15 kasus pembunuhan, walaupun diperkirakan jumlah pembunuhannya berkisar antara 250 sampai 450 jiwa, yang selebihnya masih menjadi misteri. Lalu bagaimana nasib Dr. Shipman selanjutnya? Kalian pasti berharap dia kena azab kayak di sinetron di negeri Konoha. Pada tahun 2000, Shipman dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dengan vonis yang pasti bahwa dia tidak akan pernah dibebaskan apapun yang terjadi. Dia dikurung di penjara Manchester, tetapi kemudian dia dipindahkan di penjara Wakefield di West Yorkshire. Dalam penjara tersebut, dia akhirnya bunuh diri. Sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-58, 13 Januari 2004, Shipman ditemukan tergantung di selnya. Dia mengatakan kepada petugas, dia sempat bilang bahwa dia berpikir untuk bunuh diri, sehingga istrinya akan menerima tunjangan kematiannya lebih cepat. Anjir, ternyata punya rasa kemanusiaan juga yang masih memikirkan nasib istrinya. Sampai akhir hayatnya, tidak diketahui alasan kenapa Shipman melakukan perbuatannya. Sejumlah teori pun mengatakan alasan Shipman memiliki keinginan untuk membunuh adalah karena dia terguncang setelah kematian ibunya. Yang lain mengutarakan pendapat yang lebih dermawan bahwa dia menyuntikkan orang tua itu dengan diamorfin sebagai cara yang salah untuk menawarkan kasih sayang. Maksudnya adalah agar mereka meninggal lebih cepat dan agar tenang di alam sana. Beberapa orang ada juga yang percaya bahwa Shipman mengidap God Complex, dan pembunuhan yang dia lakukan adalah cara dia untuk membuktikan bahwa ia bisa menyelamatkan nyawa dan bisa pula merenggut nyawa. Dan kisah Dr. Shipman pun berakhir. Menurut saya pribadi, melihat dari kasus terakhir yang sampai memalsukan surat wasiat, kemungkinan motif dia dalam membunuh bukan dikarenakan kasih sayang dan rasa iba terhadap pasien-pasiennya. Akan tetapi, memang seperti Dr. Shipman ini memiliki sindrom God Complex. Juga diperparah dengan momen saat melihat ibunya yang mati, menjadikan dia memiliki jiwa psikopat di kemudian hari dengan dukungan profesinya sebagai seorang dokter, dan dia memanfaatkannya dengan sangat baik sampai dia menjumpai kesialannya sendiri dengan memilih korban yang salah. Oke guys, begitulah kisah seorang dokter baik yang ternyata kebaikannya adalah kedok dalam modus operandinya dalam melakukan pembunuhan pada para pasiennya. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Atau jika kalian memiliki saran tentang kasus-kasus yang akan kita bahas di sini, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga dapat diterima apa adanya dan semoga dapat mengisi waktu kosong kalian alias rebahan. Saya Peri Gunawan undur diri dan tetap waspada.